Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desalva Gading Najara Luna dengan NIM 2020200006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPP yang saya buat. RPP yang saya buat ini mengambil materi yaitu bilangan pecahan, khususnya pada penjumlahan bilangan pecahan dengan menerapkan pembelajaran berbasis discovery learning dan pembelajaran yang konstruktivis, di mana pada pembelajaran tidak terfokus pada guru yang menjelaskan tetapi siswa yang menemukan. Keuntungan dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis pada discovery learning yaitu peserta didik dapat belajar secara mandiri, melatih kemampuan bernalar peserta didik, serta lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mari kita lihat identitas sekolah. Identitas sekolah satuan pendidikan yaitu SMP Pelita Harapan, kelas dan semester yaitu kelas 7 semester 1, mata pelajaran matematika, materi penjumlahan bilangan pecahan, alokasi waktu yaitu satu pertemuan 2 jam pembelajaran dengan waktu 80 menit. Yang kedua, KD dan IPK. Kompetensi dasar, saya mengambil kompetensi dasar 3.2 yang menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. IPK atau indikator pencapaian kompetensi, saya mengambil 3.2.1 yaitu melakukan operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.2.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat yang pertama secara kritis mengidentifikasi prosedur dan syarat dari operasi penjumlahan bilangan pecahan. Yang kedua, secara kreatif mengilustrasikan operasi penjumlahan bilangan pecahan dalam bentuk gambar. Yang ketiga, secara kritis dan kreatif menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan bilangan pecahan. Selanjutnya mari kita lihat pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pembelajaran ini ada 3 kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan akan dilakukan selama 15 menit dengan kegiatan yang pertama mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik dengan berdoa bersama, bertanya kabar, dan meminta peserta didik untuk on cam selama pembelajaran berlangsung. Kemudian peserta didik diajak untuk menonton video motivasi. Kegiatan yang kedua, peserta didik diberikan game Siapa Kembaranku dan diminta untuk mencari kembaran dari soal yang telah diberikan. Kegiatan yang ketiga, peserta didik diberikan gambaran permasalahan yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu pertanyaan tentang banyaknya air dalam tabung Erlenmeyer. Kegiatan yang keempat yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan yang kelima yaitu menyampaikan apa saja yang akan dipelajari dan rangkaian kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini akan dilakukan selama 55 menit. Dengan rangkaian kegiatan yang pertama, guru memberikan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik menganalisis video untuk mengidentifikasi prosedur dan syarat untuk melakukan operasi penjumlahan bilangan pecahan. Kegiatan yang ketiga yaitu peserta didik diberikan soal penjumlahan bilangan pecahan dengan menerapkan prosedur dan syarat yang sudah diketahui. Kegiatan yang keempat, peserta didik diberikan latihan soal dengan menggunakan media kuisis. Yang kelima, peserta didik diberikan proyek soal dalam bentuk LKPD. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini akan dilakukan selama 10 menit. Dengan rangkaian kegiatan yang pertama, memfasilitasi siswa untuk berefleksi akan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kegiatan yang kedua, melakukan penilaian akan ketercapaian tujuan dengan memberikan kuis singkat. Yang ketiga, menyampaikan hasil kuisis yang memiliki poin tertinggi dan akan diberikan reward berupa poin keaktifan yang nanti akan dapat membantu siswa apabila siswa tersebut memiliki nilai yang kurang. Yang keempat yaitu menyampaikan kegiatan selanjutnya yaitu pengumpulan tugas melalui Google Classroom dan menyampaikan materi pertemuan selanjutnya.
Selanjutnya media yang saya gunakan itu ada 4, yaitu media kuisis, video pembelajaran yang telah saya letakkan di dalam PowerPoint, yang ketiga PowerPoint, yang terakhir LKPD. Kode Google Classroom, link video pembelajaran, dan link Zoom yang akan digunakan juga sudah saya cantumkan dalam RPP ini. Yang terakhir yaitu kita lihat penilaian. Penilaian di sini saya mengambil 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap akan dinilai 3 sikap, yaitu sikap disiplin, sikap aktif, dan sikap responsif. Sikap disiplin ini akan dinilai melalui absensi dan on-cam selama pembelajaran. Sikap aktif akan dinilai melalui keaktifan peserta didik di dalam pembelajaran dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan guru kepada siswa. Dan sikap responsif ini akan dinilai melalui respon peserta didik saat diberikan pertanyaan spontan dalam pembelajaran. Jadi responsif ini akan dinilai seberapa cepat peserta didik memberikan respon atas pertanyaan yang akan diberikan secara spontan, begitu. Penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, akan dinilai dengan 2 cara, yaitu tes lisan dengan tes tertulis. Tes lisan akan dilakukan dengan secara spontan. Selama pembelajaran langsung akan ditanyakan apa saja yang akan ditanyakan oleh guru, dan siswa akan langsung menjawab. Dan tes lisan ini ada pada PowerPoint dalam slide trial time. Lalu yang kedua, penilaian tertulis dengan media kuisis, begitu. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini akan dinilai dari tugas LKPD yang diberikan. Lalu di sini ada lampiran. Lampiran ini akan berisi tentang kisi-kisi soal pada kuisis yang diberikan. Lalu lampiran penilaian dari rubrik penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Di sini juga ada lampiran materi yang berisikan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Jika ini kita scan, maka akan langsung masuk kepada Google Drive yang di dalamnya berisi lampiran-lampiran yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jika tadi sudah di-scan atau menyalin link pada link dan scan barcode yang sudah saya cantumkan dalam RPP saya, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada kisi-kisi soal, ada lampiran materi, ada lampiran penilaian, ada LKPD, ada PPT materi yang saya gunakan, ada RPP komplit dalam bentuk Word, ada RPP sederhana yang tadi saya presentasikan dalam bentuk PDF dan bentuk gambar. Lampiran yang pertama yaitu lampiran materi yang berisikan tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Beginilah tampilan lampiran materi saya. Fakta saya mengambil yaitu tentang penambahan banyaknya gula ketika membuat teh, dan dalam penjumlahan bilangan pecahan itu digunakan untuk menentukan banyaknya suatu barang yang sama yang digunakan secara keseluruhan atau banyaknya bagian dari suatu barang yang digunakan. Begitu, seperti ini. Lalu yang kedua itu konsep. Konsep saya mengambil ada 2 konsep, yaitu konsep pecahan dan konsep penjumlahan pecahan. Yang ketiga prinsip. Prinsip saya mengambil yaitu prinsip dasar penjumlahan pecahan, di mana penjumlahan pecahan akan bekerja atau dapat dioperasikan apabila memiliki penyebut yang sama. Di sini dapat dilihat pecahan yang dijumlahkan yaitu A per C ditambah B per C, maka akan menghasilkan A plus B per C, begitu. Yang keempat yaitu prosedur. Prosedur yang saya ambil ada 2, yaitu penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran, di mana dari 2 prosedur ini ada hal yang berbeda, dan yang berbeda itu hanya pada pecahan campuran. Pecahan campuran itu harus diubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa, baru setelahnya dapat disamakan penyebutnya dan dapat dioperasikan penjumlahan pecahan
dengan prinsip yang tadi saya jelaskan. Yang kedua yaitu lampiran penilaian. Lampiran penilaian ini ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, kita mulai dari penilaian sikap. Lampiran penilaian sikap yang akan dinilai dengan menggunakan kurs angka, di mana angka yang paling besar menunjukkan nilai yang tertinggi. Kurs angka ini dimulai dari angka 1 sampai 4, di mana 4 itu menunjukkan sangat baik, 3 menunjukkan baik, 2 menunjukkan cukup, dan 1 menunjukkan kurang. Lampiran yang kedua yaitu lampiran penilaian pengetahuan yang akan diambil dari setiap soal kuisis, di mana setiap soal kuisis memiliki nilai maksimal 10 poin gitu. Lalu penilaian keterampilan akan diambil dari soal LKPD, di mana memiliki skor maksimal yaitu 50. Jadi jika penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan ini dijumlahkan atau digabungkan, maka akan bernilai 100. Yang terakhir yaitu ada lampiran kisi-kisi soal. Kisi-kisi ini adalah kisi-kisi soal yang saya gunakan dalam kuisis dan LKPD. Jadi sekian dulu penjelasan RPP yang sudah saya buat. Kritik dan saran akan sangat saya butuhkan dan sangat membantu kemajuan saya dalam pemahaman dan pengetahuan saya ke depannya. Saya Desalva Gading Najala Luna mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.